Baik, Ibu awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Tolong Kak Tuakalah dipimpin doa ya nak. Ya Bu, sebelum memulai pelajaran, mari berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Oke, masih semangat kan buat pelajaran hari ini? Semangat. Kok lemes jawabnya gitu? Belum makannya? Belum Bu, puasa. Nah, biar kalian gak lemes, hari ini kita bakalan ngebahas kenapa sih kalian tuh bisa lemes. Karena tidak makan. Pinter, karena tidak makan. Kenapa ibu kita itu tiap hari tuh marah-marah, kamu tuh harus makan, berangkat sekolah gini mah harus makan, harus sarapan, biar kalian tuh gak lemes kayak hari ini, biar kalian tuh semangat, belajarnya semangat. Nah, itu apa yang udah dibicarakan sama ibu itu ada kaitannya dengan materi hari ini. Karena materi hari ini ibu akan membahas sistem pencernaan pada manusia. Apa sih sistem pencernaan? Kalian belum belajar tadi malam? Belum. Kalau kalian belum belajar, ayo sama-sama belajar sama ibu hari ini. Apa mengenai sistem pencernaan. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, ibu akan memberitahu tujuan pembelajaran yang harus kalian tempuh pada hari ini. Nah, tujuan pelajaran pada hari ini kalian harus bisa menjelaskan macam-macam proses pencernaan berdasarkan prosesnya. Yang kedua, kalian bisa tujuan yang kedua, kalian bisa mengetahui organ-organ sistem pencernaan. Yang ketiga, kalian bisa mengetahui fungsi dari organ pencernaan itu sendiri. Yang keempat, kalian bisa menjelaskan proses pencernaan makanan yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, yang kita bahas yang pertama dulu. Proses pencernaan manusia itu dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, proses pencernaan secara mekanik. Yang kedua, proses pencernaan secara kimiawi. Di sini sebelum ibu menjelaskan lebih lanjut, ada yang bisa menjelaskan apa proses pencernaan mekanik sama kimiawi? Tidak tahu. Kalau tidak tahu, ibu saja yang menjelaskannya. Nah, proses pencernaan secara mekanik itu merupakan proses perubahan dari makanan yang besar atau kasar menjadi makanan yang lebih halus dengan menggunakan bantuan gigi. Sedangkan kalau di proses pencernaan kimiawi itu mengubah proses pengubahan makanan dari zat kompleks menjadi zat yang lebih sederhana dengan bantuan enzim. Nah, dari pengertian tersebut terdapat perbedaan. Kalau mekanik itu dibantu oleh gigi, sedangkan kimiawi dibantu oleh enzim. Contoh dari proses pencernaan mekanik itu seperti kita memakan pisang, memakan nasi. Sebelum kan awalnya pisang itu kan utuh satu, nggak kita harus makan langsung satu semua kan, pelan-pelan diambil satu, dikunyah, habis kunyah halus ditelan kayak gitu. Nah, kalau contoh proses pencernaan kimiawi itu, contohnya seperti saat kalian mengunyah pisang tadi. Mengunyah pisang tadi kan itu kan di dalam mulut kan dibantu oleh gigi dan dibantu oleh air liur. Nah, air liur itu, kelenjar ludahnya kalian itu mengandung enzim. Nah, enzim itu mempercepat reaksi-reaksi kimia yang ada di dalam tubuh. Nah, selanjutnya proses pencernaan makanan pada manusia itu melibatkan alat-alat pencernaan. Nah, alat-alat pencernaan itu kalian bisa lihat di gambar ini. Kelihatan, nak? Kelihatan Bu. Nah, yang pertama ini
sebelum Ibu menjelaskan, nanti kalian Ibu kasih LKS. Nah, LKS itu kalian isi. Nah, isinya itu kayak gini. Kayak gini. Kayak gini. Nanti kalian isi nomor 1 itu apa dan fungsinya itu apa. Nah, sekarang kalian dengerin Ibu baik-baik ngejelasinnya. Nanti kalian jawaban yang soal yang Ibu kasih, jawabannya harus sesuai dengan apa yang Ibu jelasin kepada kalian. Jadi kalian kalau nggak memperhatikan Ibu dan baik, jadi kalian nggak bisa menjawab apa yang sudah Ibu kasih kepada kalian. Nah, yang pertama kita bahas alat sistem pencernaannya. Di sistem pencernaan itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, di yang pertama itu terdiri dari mulut, kerongkongan. Apa tuh kerongkongan? Ini kelenjar ludah. Terus ini lambung. Ini hati. Ini lambung. Ini jeda ya. Nah, yang ini pankreas. Terus yang ini lambung ya. Yang ini yang di bawahnya lambung ini pankreas. Terus ini usus besar. Nah, di dalam usus besar ini usus halus, dan ini yang terakhir adalah anus. Ini usus besar, ini usus halus, ini anus. Nah, Ibu jelasin yang pertama, mulut. Mulut itu merupakan awal dari proses pencernaan. Kenapa? Karena di mulut itu merupakan awal masuknya makanan ke dalam mulut kita. Nah, di dalam mulut kita itu makanan dibantu oleh gigi. Gigi untuk mengunyah dan lidah untuk mendorong makanan yang sudah halus. Ketika makanan yang kita kunyah sudah halus, maka makanan tersebut masuk ke dalam kerongkongan. Di dalam kerongkongan masuk langsung ke dalam lambung. Nah, selain itu, bentar ya. Nah, kerongkongan itu memiliki fungsi sebagai jalan bagi makanan yang telah dikunyah. Jadi, benar. Setelah dikunyah, masuk ke dalam kerongkongan. Setelah masuk ke dalam kerongkongan, nah, makanan tersebut masuk ke dalam lambung. Apa sih fungsi lambung? Lambung itu berfungsi sebagai tempat penyimpanan makanan atau dapat menyerap sari-sari makanan juga. Di lambung itu terdiri atas tiga bagian. Yang pertama, bagian atas, bagian bawah, dan bagian tengah. Bagian atas, bagian tengah, dan bagian bawah. Nah, lambung ini berfungsi untuk mengaduk makanan yang sudah masuk. Nah, dan di lambung ini terjadi proses gerakan mengaduk. Gerakan mengaduk ini terjadi dari bagian atas hingga ke bawah. Nah, gerak mengaduk ini terjadi terus-menerus. Gerakan mengaduk ini terjadi secara terus-menerus saat lambung berisi makanan maupun saat lambung tidak berisi makanan. Jadi, kalau perut kalian sakit, terus perut kalian terasa bunyi, nah itu tandanya perut kalian lagi kosong. Jadi, kalau perut kalian lagi kosong, berarti kalian itu harus makan. Tapi makannya gak harus sekarang, nanti buka puasa. Nah, kalau makan sekarang, ibu yang dimarahi sama ibu kalian. Nah, di lambung makanan umumnya bertahan 3-4 jam di lambung. Kalau makanannya itu mengandung serat yang tinggi, berarti makanannya itu lebih lama berada di dalam lambung. Nah, makanan tersebut sedikit demi sedikit keluar menuju usus 12 jari. Usus 12 jari itu ada di usus halus. Nah, yang keempat kita bahas organ usus halus. Usus halus itu berfungsi sebagai tempat
penyerapan sari-sari makanan dan tempat terjadinya proses yang paling panjang dalam sistem pencernaan. Di usus 12 jari itu juga, di usus halus itu juga terdiri dari 3 bagian. Yang pertama usus 12 jari, yang kedua usus kosong, yang ketiga usus penyerapan. Di dalam usus ini terjadi proses pencernaan kimiawi dengan melibatkan berbagai enzim pencernaan seperti karbohidrat dicerna oleh glukosa, lemak dicerna oleh asam lemak, terus asam lemak dan gliserol, dan protein dicerna oleh asam amino. Jadi pada usus 12 jari ini, jadi proses pencernaan tadi itu merupakan proses dari usus 12 jari. Nah, selanjutnya proses penyerapan atau absorpsi akan berlangsung di usus kosong dan sebagian besar di usus penyerapan. Yang diserap itu apa? Karbohidrat yang diserap dalam bentuk glukosa. Terus lemak yang diserap dalam asam lemak atau gliserol. Terus protein yang diserap dalam asam amino. Sedangkan vitamin dan mineral tidak diserap dan dicerna. Kenapa? Karena vitamin dan mineral itu langsung dicerna oleh usus halus. Umumnya sari makanan yang diserap itu bisa saat mencapai akhir usus halus. Jadinya di saat proses penyerapan tadi itu makanan bisa terserap semua. Nah, sisa makanan yang tidak diserap itu kemudian perlahan-lahan bergerak menuju usus besar. Nah, usus besar ini usus besar ini berakhir ke anus. Nah, jadi sisa makanan yang tidak dapat dicerna oleh kita itu masuk ke dalam usus besar. Nah, di usus besar ini terdapat bakteri E. coli. Bakteri E. coli itu berfungsi untuk membusukkan makanan. Nah, jadi makanan yang tidak dapat dicerna itu dibusukkan, kemudian setelah mengalami pembusukan, makanan tersebut berubah menjadi feses dan keluar melalui anus. Selain bakteri E. coli itu dapat membusukkan makanan, bakteri E. coli itu juga menghasilkan vitamin K. Vitamin K ini berperan dalam pembekuan darah. Nah, biasanya sisa makanan yang masuk ke dalam usus besar, perjalanannya itu antara 4 sampai 5 jam. Nah, di usus besar, makanan bisa bertahan sampai 24 jam sampai akhirnya keluar menuju anus. Sekian dari penjelasan Ibu. Apa ada yang tidak dimengerti? Mengerti. Ya. Kalau berarti mengerti, jadi kalian tuh paham apa yang Ibu jelasin tadi. Nah, sekarang kalau kalian paham, kalian mengisi apa yang sudah Ibu katakan dari awal tadi. Tolong ketua kelas dibagikan ya, Nak. Ya, Bu. Nah, lembar kerja itu kalian isi sesuai dengan apa yang tadi Ibu jelasin. Kalian gak boleh buka HP loh ya. Kalau pas pertemuan kemarin itu kalian buka HP, sekarang gak boleh buka HP karena tadi Ibu sudah jelasin. Nah, Ibu kasih waktu berapa? Itu Ibu kasih waktu 2 menit dari sekarang buat ngerjainnya. Ya, Bu. Nanti sebelum 2 menit Ibu bakal nunjuk salah satu dari teman kalian buat jawab pertanyaan dari Ibu. Ya udah, silakan dikerjakan tugasnya.
Ibu tunggu selama 2 menit dari sekarang. Iya, jangan bercanda. Iya, Bu. Oh iya, kalau ada yang belum dipahami, boleh kalian tanyakan pada ibu. Terus kalau penjelasan ibu tadi kurang kecepatan atau kurang kalian bikin nggak paham, kalian tanya sekarang boleh. Tapi kalau nanya jawabannya nggak boleh loh ya. Tadi kan ibu udah jelasin. Ya, Sekarang Bu. dikerjain. Ya. Selesai? Belum, Bu. Tunggu, Bu. Sudah, Nak? Sudah, Bu. Nah, sebelum kita bahas lembar kerjanya, Ibu tuju salah satu dari kalian buat nyebutin alat pencernaan yang sudah Ibu jelasin tadi. Sekarang jam 10 ya. Jam 10, absen 10 siapa? Saya, Bu. Ya udah, ayo berdiri. Via, sebutin alat pencernaan yang ada di depan yang sudah Ibu jelasin tadi. Tapi gak usah sama fungsinya. Yang nomor 1 apa, nomor 2 apa. Ibu kasih waktu 10 detik buat jawab. Atau Mulai dari sekarang. mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, anus. Bener? Bener yang lainnya? Jawaban teman kalian bener? Kok pada diem? Gak tahu, Bu. Bener ya. Ya, tepuk tangan buat Via. Bener jawabannya. Nah, ya apa yang udah dijawab sama temennya kamu tadi itu berarti bener. Sekarang lihat di jawabannya kalian. Jawabannya kalian sama nggak sama Via tadi yang udah disebutin? Kalau sama, sekarang kalau sama berarti tinggal fungsinya. Nah, fungsinya sudah Ibu jelasin tadi. Kalian gak usah nyebutin juga gimana-gimananya. Ibu akhiri sampai sini dulu saja. Tapi Ibu kasih PR buat kalian. Nah, Ibu kasih PR. Oh, enggak kasih PR aja dah. Abis istirahat ini kalian kumpulin, nanti Ibu akan nilai. Nah, ya udah ya, Ibu akhiri ya. Soalnya kalian bisa kota kelas bisa minta ke Ibu, nanti kalian kasih ke teman-temannya, kasih tulis di papan tulis ya. Sebelum Ibu akhiri, nanti pulangnya jangan telat, langsung pulang ke rumah. Hati-hati di jalan, jaga kesehatan. Ya udah, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.